Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai impor door to door itu kalau mau lapor jujur nggak bisa guys ya. Impor door to door, jadi Anda yang pengusaha impor door to door mungkin perlu tahu ini. Dan by the way, disclaimer dahulu guys ya, isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar aja guys. Oke. Yang pertama kita mau tahu dulu apa sih masalahnya dari impor door to door. Memang salahnya apa sih impor door to door itu? Nggak baik teman-teman, cuma ada dua kesalahan ya. Cuma ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah ini ilegal. Kesalahan kedua adalah pajaknya salah. Oke, gampang. Eh, ini pertama adalah tindakan ilegal guys. Yang namanya impor door to door adalah tindakan ilegal. Artinya apa? Tidak ada dalam sistem administrasi kita yang namanya itu impor borongan atau impor door to door. Dalam sistem pajak nggak ada, sistem administrasi nggak ada, sistem bea cukai nggak ada, semua nggak ada teman-teman ya. Oke, buktinya apa? Kita lihat buktinya. Coba deh lu lihat ya, kalau lu impor door to door, lu lihat dokumen impornya lu lihat. Pernah nggak lu lihat impor dokumennya? Nggak pernah teman-teman ya. Orang-orang impor door to door nggak pernah dikasih lihat dokumen impornya. PIB-nya ada nggak lu lihat? Nggak pernah lu lihat kan? Karena impor door to door, borongan ya. Nah, ada nggak nama lu di situ? Kan lu pemilik barang, lu pemilik barang dan pemilik yang mengimpor kan? Nah, ada nggak nama lu di situ di dokumen? Nggak ada teman-teman ya. Nah, ada nggak nilai barangnya di situ di dokumennya? Ada ya. Kalau lu minta dokumen impornya, ada nilai barangnya ada, tetapi ngasal, ya kan? Ngasal karena kan importer atau si forwarder nggak tanya ke lu kan nilai barang ini berapa? Nggak pernah ditanya karena itu ngasal ya. Ada nggak bea masuknya, PPN-nya atau PPh 22 impornya? Ada, tetapi ngasal ya. Nilainya ngasal teman-teman. Jadi apakah dia ada bayar pajak? Jawabannya ada, tetapi namanya nama siapa? Nggak jelas itu namanya siapa. Anda juga nggak tahu kan? Lu sebagai importer nggak tahu kan? Dan lu nggak perlu tahu juga anyway ya. Nah, jadi ibaratnya ini adalah barang ilegal teman-teman ya. Ini tindakan transaksi ilegal ya. Ibaratnya lu jual narkoba gitu ya. Kan narkoba kan ilegal ya. Kalau lu jual narkoba, jangan lu sok pahlawan. Mau jadi orang yang jujur, mau jadi wajib pajak yang jujur, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Kalau lu jual narkoba ya nggak bisa lu laporkan sebagai pedagang narkoba gitu ya. Nah, yang namanya narkoba ya lu harus siap jadi mafia. Ya tuh, lu harus siap untuk menyembunyikan semua transaksi ini dan lu harus siap mati dengan konsekuensinya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau lu impor door to door, maka kesimpulan gua adalah lu tidak bisa kasih tahu ke orang pajak. Oh, Bapak AR, Ibu AR, gua ini impor door to door loh. Nggak bisa teman-teman ya, jangan pernah lu ngomong seperti itu kepada petugas pajak. Lu mesti bilang bahwa pembelian gua itu dari dalam negeri, ya kan? Gua beli mungkin di Glodok, di Mangga Dua, di Tanah Abang, pokoknya dalam negeri deh gitu ya. Lu tidak bisa mengaku bahwa lu itu beli dari luar negeri tetapi door to door, nggak bisa gua akuin seperti itu. Lu harus mengaku sebagai pembeli dalam negeri, gitu ya. Nah, karena lu bohong nih teman-teman ya, kan lu bohong dong kalau gitu dong. Nah, karena lu bohong, maka lu tidak punya dokumen pendukung dong atas pembeliannya. Lu bilang nih, gue beli di Glodok. Ya, tapi mana dokumen pembeliannya? Kan nggak ada. Mana invoice-nya? Kan nggak ada dong. Nah, apalagi bukti transfer. Nggak mungkin. Kan lu transfernya mungkin ke money changer atau ke luar negeri langsung ya. Jadi, lu tidak bisa laporkan ini di badan, di perusahaan, nggak bisa ya. Di PT, CV, PTP itu nggak bisa. Kenapa? Karena badan itu wajib pembukuan lengkap, teman-teman ya. Pembukuan lengkap itu wajib di badan. Semua dokumen pendukung atas apa yang lu laporkan di badan itu wajib ada dokumen pendukungnya. Gitu. Sedangkan kan lu tidak ada dokumen impornya, lu nggak ada dokumen pembeliannya, dan lu bohong lagi kan. Jadi nggak bisa, teman-teman ya. Tidak bisa menggunakan badan untuk melaporkan yang namanya impor door to door. Oke, belum lagi masalahnya SNI. Lu tidak punya SNI kan? Lu beli barang door to door pasti barang nggak ada SNI punya nih. Nggak ada BPOM, nggak ada SNI, nggak ada data legal formal, apalagi MUI dan sebagainya ya. Ini sudah pasti tidak ada. Jadi resikonya apa? Ini ke arah pidana, bos. Ya, ke arah pidana. Lu transaksi ilegal. Oke? Jadi udah pasti nggak bisa lah ya. Nah, jadi alasan pertama adalah secara legal formal ini sudah salah. Dari awal ini sudah salah. Oke? Maka lu tidak bisa laporkan di badan PT, CV, PTP. Udah nggak mungkin teman-teman ya. Nah, kemudian masalah kedua adalah bayar pajaknya salah. Ya, yang pertama masalahnya legal formalnya sudah error. Yang kedua bayar pajaknya salah. Oke? Kan kita ngomongin pajak nih sekarang ya. Kita ngomongin pajak nih. Apakah impor lu ini ada bayar pajak? PPN impor ada nggak? PPh 22 impor ada nggak? Bea masuk ada nggak? Jawabannya ada. Tapi masalahnya apa? Masalahnya namanya bukan pakai nama lu, NPWP-nya bukan pakai NPWP lu selaku pemilik barang.
Kan harusnya kan bayar PPN PPh itu atas nama pemilik barang, teman-teman ya, bukan nama importir, bukan nama si forwarder, tetapi nama lu sebagai pemilik barang. Itu sudah salah. Nggak ada nama lu di situ sebagai pembayar pajak. Kemudian nilai DPP untuk bayar PPN PPh-nya itu ngaco, teman-teman ya. Lu beli barang harga 1 juta nih, di dokumen impornya harga cuma 100.000 gitu ya, diturunin 1000% ke bawah gitu ya, diturunin 1/10-nya. Itu ngaco, teman-teman ya. Nah, jadi alias PPN PPh-nya itu kecil sekali, ngaco nilai barangnya gitu, teman-teman. Artinya apa? Artinya negara dirugikan. Karena perilaku lu negara dirugikan, oke? Nah, jadi udahlah bayar pajaknya nama orang lain, nilainya kecil sekali, gitu teman-teman. Nah, maka bodoh sekali kalau lu mengakui lu impor door to door ke orang pajak. Nggak bisa, teman-teman ya. Lu mau bilang apapun alasan lu, argumen lu, tidak bisa impor door to door itu diakui ke orang pajak, nggak bisa. Ya, jadi jika ini terjadi di pembukuan badan ya, kalau lu di pembukuan pakai PT, CV, PTP, lu mengakui lu impor door to door, maka badan ini akan disuruh bayar PPN impor dan PPh impor. Ya teman-teman, plus dendanya teman-teman ya, sesuai dengan nilai impor yang benar, sesuai dengan nilai barang yang betul. Kan cilaka lu, ya kan? Cilaka teman-teman ya. Yang tadinya lu bayar cuman PPN PPh atas nilai 100.000, sekarang lu disuruh bayar atas nilai 1 juta, plus denda plus bunga, teman-teman. Jadi cilaka. Gitu ya teman-teman. Nah, ditambah lagi teman-teman, kadang-kadang pembelian ini akan dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Wah, bisa celaka teman-teman ya. Kalau HPP lu dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak, artinya apa? Artinya kan profit lu 100%. Ya kan? Lu jual 100, profit 100 gitu loh. 100% profitnya. Karena kan pembelian dianggap tidak ada. Karena lu tidak bisa membuktikan data pembelian resminya. Cilaka. Berarti profit lu 100%, berarti pajaknya 100% juga. Cilaka teman-teman ya. Nah, mungkin lu berargumen, mungkin ada teman-teman yang berargumen, saya kan impor door to door memang diperbolehkan, buktinya bea cukai berhasil tuh, lolos tuh, gitu ya, buktinya bisa kok negara ini memberikan ruang untuk itu, gitu ya teman-teman. Nah, di sini lu mau playing hero ya, lu mau mengatakan bahwa lu yang benar gitu kan, lu mau bilang bahwa lu yang benar, negara ini memperbolehkan gitu teman-teman ya. Sama seperti pedagang narkoba nih ya, orang pedagang narkoba dia bilang, buktinya gue bisa kok masukin barang ini ke negara ini, masuk tuh, berarti kan boleh dong, gitu teman-teman ya. Ya gitu guys, nggak bisa guys ya, nggak bisa guys ya, jangan bodoh teman-teman ya. Jangan memaksakan argumen lu ketika lu tahu ini salah, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang solusinya apa? Solusi apa? Cuma ada 2 solusi ya, 2 masalah, 2 solusi. Yang pertama, lu tidak mungkin pakai badan. Ya dong, maka pakailah orang pribadi. Beres urusannya teman-teman, selesai. Kenapa? Karena orang pribadi tidak perlu pembukuan. Oke, orang pribadi tidak perlu pembukuan, orang pribadi tidak perlu membuktikan lu beli dari mana, lu beli dari impor atau dari dalam negeri. Tidak perlu pembuktian teman-teman ya, orang pribadi. Oke. Nah, jadi lu impornya pakai rekening orang pribadi, lu jualnya pun pakai rekening orang pribadi dan NPWP orang pribadi. Beres urusannya teman-teman. Ya, jadi jangan cari gara-gara, jangan cari masalah kalau lu impor door to door, ya. Oke, gunakanlah NPWP pribadi, beres urusannya. Oke. Yang kedua, omsetnya harus lu tahan maksimal 4,8 M. Ya, 4,8 M adalah batasan VKP dong. Nah, jadi teman-teman, lu jangan cari gara-gara ya, kalau lu punya omset gede akan jadi masalah besar, ya. Banyak orang nih menjual barang impor door to door di marketplace, gitu kan. Ketika algoritma lagi bagus nih, wah kencang terus dia naikin terus penjualannya ya, dengan diskon dan sebagainya ya. Karena kan dagang lagi bagus nih online kan, digedein omsetnya ya, dia kejar terus omsetnya. Greedy, teman-teman, serakah. Teman-teman ya, kita mesti tahu batas ya. Lu serakah begitu karena lu melihat potensi omset kan, potensi bisnisnya. Sedangkan lu nggak tahu nih, ada potensi masalah pajak yang mengintai lu di belakang ini gitu loh. Oke? Jadi, teman-teman mesti paksakan bos ya, mesti paksakan kalau omset sudah melewati 4,8 M, maka toko itu harus ditutup. Itu teman-teman, sesimpel itu dan lu masih paksakan. Memang sakit rasanya, tetapi daripada lu kena masalah besar di belakang nanti, sekarang lu tutup tokonya, sementara, nanti di awal tahun lu buka lagi tokonya. Gitu teman-teman. Secara prinsip bisnis mungkin ini tidak menyenangkan ya, tetapi ini adalah solusi yang baik teman-teman daripada lu kena masalah nanti di pajak ya. Nah, lu buka toko baru gitu ya, buka toko baru dan mulai jualan di toko baru ini pakai nama orang lain ya, maksudnya pakai NPWP orang lain gitu. Atau dari awal lu sudah setting perkiraan dagang ini bakalan lumayan nih. Ya udah dari 10 barang yang lu punya, lu buka 3 toko atau 5 toko gitu ya. Masing-masing jual barang-barang yang berbeda-beda.
gitu. Jadi masing-masing toko punya kategori berbeda-beda dengan NPWP orang yang berbeda-beda, teman-teman. Gitu ya, nggak bisa NPWP lu satu orang, nggak bisa ya. NPWP atau OP orang yang berbeda-beda. Jadi, jangan paksakan satu toko itu rame, tetapi potensi PPN PPh-nya di masa depan tuh besar sekali, teman-teman ya, besar sekali ya. Jadi janganlah gara-gara kita serakah, pengen punya omset gede, punya bisnis besar gitu ya, mau cuan gede, tetapi ketika lu kena pemeriksaan pajak, teman-teman ya. Eee, ketika lu kena pemeriksaan pajak itu kan belum tentu ketika itu lu lagi ready duitnya, oke? Lu sekarang mungkin bilang, "Oh, nggak apa-apa deh, nanti gue punya punya masalah gede, kalau kena pajak gue siap bayar." Sekarang lu bisa ngomong gitu, tetapi nanti ketika betul-betul terjadi pemeriksaan pajak, belum tentu lu sedang di atas. Siapa tahu lu lagi di bawah, gitu teman-teman ya. Sedangkan masalah ini kan masalah 3 tahun yang sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, ketika lu pemeriksaan pajak ditemukan punya omset besar dan sebagainya, lu bisa nangis-nangis teman-teman ya. Gue sudah sering, melihat orang tuh nangis-nangis gitu ya, sampai mengemis ampun dari petugas pajak gitu, gara-gara ditemukan omset berpuluh-puluh miliar di tahun-tahun yang kemarin gitu, tahun 2 3 tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan sekarang ini kondisi keuangannya nggak lagi ready gitu teman-teman. Nah, akhirnya terjadi korupsi. Itu teman-teman ya. Jadi gue selalu bilang korupsi itu dimulai dari perilaku WP ya, bukan dari perilaku petugas pajak teman-teman ya. Petugas pajak itu hanyalah menyesuaikan dengan perilaku WP ya. Kalau WP-nya error ya oknum petugas pajaknya menggunakan kesempatan itu gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman solusinya kembali ke diri sendiri guys ya. Tax planning yang tepat akan menyelamatkan lu di masa depan gitu teman-teman ya. Nah, janganlah menggunakan greedy atau keserakahan kita itu akan menjadi jebakan untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Oke. Solusi yang ketiga, ada ketiga solusinya. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan mulailah cari usaha yang clean and clear teman-teman, secara legal formal dan secara pajak. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini, jualah barang yang memang legal, ada SNI-nya, impornya resmi, bayar pajaknya resmi gitu ya, dan lu jual barang yang memang lu bisa, jual dengan PPN, oke? Kalau lu pengen bisnis yang gede, maka lu sudah pasti jadi PKP gitu loh. Nah, artinya apa? Lu mesti beli barang yang memang belinya itu clear PPN-nya. PPN masukannya. Lu bisa beli barang ada PPN masukan, maka lu akan bisa jual dengan PPN keluaran. Gitu teman-teman ya. Nah, gue tahu ini nggak mudah teman-teman ya. Terutama bagi lu yang sudah terbiasa merasa nyaman dengan industri door to door ini teman-teman ya. Nah, memang nggak mudah, tetapi maksud gua seiring berjalan waktu gitu teman-teman ya, sambil berjalan gitu ya. Sambil lu jualan barang yang ilegal ini, ya lu sambil kumpulin duit, nabung gitu ya. Jangan lu beli rumah, beli aneh-aneh teman-teman ya, tetapi sambil lu cari-cari peluang bisnis yang legal, yang betul-betul clean and clear teman-teman ya. Nah, sehingga gimana, suatu hari itu ketika bisnis lu yang resmi ini sudah mateng, sudah oke, lu bisa lanjutkan dan lu bisa tinggalin bisnis yang ilegal itu teman-teman ya. Karena bisnis yang tadi ilegal itu tidak akan bisa sustainable, nggak akan bisa lama-lama teman-teman ya. Ya, cepat atau lambat lu akan kena masalah gitu. Jadi janganlah terbuai, janganlah sampai lu merasa nyaman di sebuah industri yang ilegal. Yang mana banyak orang mengalami ini gitu ya. Ketika lu merasa nyaman, lu jadi santai, lu jadi comfort zone gitu ya. Karena cepat atau lambat nih ya, lu akan terima konsekuensinya guys. Dan gue sudah lihat banyak orang ya, gue sebagai konsultan pajak sudah konsultasi dengan banyak orang nangis-nangis gara-gara ditemukan omset puluhan miliar 3-4 tahun yang lalu gitu teman-teman ya. Jadi lu mesti tahu batas gitu teman-teman. Lu mesti tahu batas di mana titik merasa cukup, di mana titik lu bisa berbalik arah menjadi seorang yang benar gitu teman-teman ya. Contoh deh Bapak Rafael Alun ya. Bapak Rafael Alun ya, mohon maaf ya Pak Rafael dengan segala hormat ya. Gue jadiin contoh ya. Dia terindikasi gratifikasi 100 miliar teman-teman. Itu yang ketahuan ya, yang ketahuan 100 miliar teman-teman. Lu tahu nggak sih berapa banyak 100 miliar itu? Banyak banget 100 miliar itu, banyak banget teman-teman ya. Kalau gue nih jadi dia nih ya, ketika gue mencapai titik 50 miliar aja, nggak usah 50 deh, 20 miliar aja, gue sudah resign, gue sudah stop, gue sudah hilang dari peredaran. Gitu teman-teman ya. Gue sudah tidak ada di pegawai negeri, gue sudah tidak ada di konsultan pajak ya. Tidak ada orang kenal gue lagi gitu, karena gue sudah pensiun ya. Nah, tetapi dia serakah. Dia serakah, 50M nggak cukup, 20M nggak cukup, 100M masih dikejar terus, masih dihajar terus gitu ya. Begitu ada masalah, habis semuanya teman-teman ya, semuanya dibongkar, habis deh. Jadi payah gratifikasi yang sudah dia dapatkan puluhan tahun ini hilang semua teman-teman ya. Ditambah lagi masuk penjara dan sebagainya.
Jadi teman-teman, begitu juga teman-teman buat Anda teman-teman ya, buat Anda ketahuilah titik di mana lu bisa berpindah ke pantai seberang gitu ya, berpindah dari bisnis yang ilegal menjadi bisnis yang legal dan resmi gitu teman-teman ya. Dan lu bisa berubah jadi orang jujur teman-teman. Kan ada PPS, ada tes amnesti itu kesempatan buat orang-orang pedagang narkoba nih atau kita-kita siapapun gitu ya, kesempatan untuk berubah jadi jujur gitu teman-teman ya, secara perpajakan maksud gua. Nah, dan setelah lu sudah jujur, sudah main di industri yang legal, yang normal, lu bisa pakailah badan, PT, CV, PTP, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Nah, barulah lu bisa hidup tenang teman-teman. Bisa hidup tenang, bisa bebas dari ketakutan pajak gitu teman-teman ya. Jangan sampai lu punya duit kaya tetapi deg-degan terus dengan dunia pajak ini teman-teman ya. Jangan punya kehidupan seperti itu teman-teman ya. Oke, gua rasa itu teman-teman ya untuk door to door itu aja pesan gua buat teman-teman. Sebenarnya gampang sekali ya, masalahnya sudah sangat jelas dan solusi sudah aku kasih dengan sangat jelas. Oke teman-teman, dan kita masih mau promo teman-teman yang di akhir September ini ya, buat teman-teman yang seorang calon konsultan pajak atau petugas pajak ya, atau mahasiswa atau karyawan yang ingin sukses berbisnis di dunia perpajakan dan akuntansi hingga mencapai omset miliaran per tahun ya, saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter namanya ya, PKPP. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi hingga menjadi miliarder nih di era digital ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan live coaching online langsung dengan saya ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada video pembelajaran step by step-nya, dan ada yang paling penting kita akan berjumpa langsung nanti ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu guys. Oke, Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini nih, untuk kita mulai launching di Oktober nanti ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com untuk bergabung guys ya, www.programkpp.com. Oke, dan sampai jumpa di kelas pertama Anda.